Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya yang di sini akan membahas tentang fungsi eksplisit dan implisit pada kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Oke, lanjut saja ke pembahasannya tanpa berlama-lama. Berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke ya, pasti yang teman-teman ketahui tentang fungsi eksplisit dan implisit. Oke, fungsi eksplisit itu adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya nampak atau diketahui. Oke, misalnya kita di sini ambil contoh, misalnya Y sama dengan X kuadrat plus 7. Oke, coba teman-teman tebak. Jadi, yang variabel terikat dan variabel bebasnya yang mana? Nah, oke. Untuk variabel bebas, berarti kan nilainya itu mau berapapun itu bebas itu ya. Berarti adalah sebuah X gitu di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk variabel terikatnya berarti sebuah Y. Karena di sini Y itu eh, memposisikan sebagai sebuah nilai dari si X itu sendiri gitu ya. Jadi ini kemudian ini tuh adalah nilai dari Y gitu ya. Jadi si Y ini nilainya bergantung pada X di sini gitu ya teman-teman. Ini ketika X-nya ini 1 misalnya. 1 kuadrat kan 1 tambah 7, 8. Jadi nilai itu adalah 8. Nah, kemudian X ini kan bebas gitu ya. Mau X-nya ini adalah 3, misalnya 3 kuadrat. Itu kan 9 ditambah 7, 16. Nanti Y-nya ini 16. Nah, karena Y ini variabel terikat itu ya, tergantung pada X-nya. Sehingga, nah, X ini adalah variabel bebas. Oke, teman-teman. Nah, misalnya di sini juga fx itu sama dengan 3x kuadrat plus 5x minus 8. Jadi di sini sama sekali nggak ada y-nya gitu ya. Jadi fungsi ini tuh apa merupakan sebuah fungsi yang dari x gitu ya teman-teman intinya. Jadi diketahui bahwa fungsinya itu adalah 3x kuadrat plus 5x minus 8. Oke teman-teman, lanjut. Nah, fungsi implisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya tidak nampak atau tidak diketahui. Nah, oke teman-teman. Di sini kita ketahui gitu ya, fx ini sama seperti tadi y gitu ya. Nah, untuk yang di sini kita tidak ketahui mana yang variabel terikat dan mana yang variabel bebasnya. Misalnya gini. Nah, misalnya x kuadrat y plus xy kuadrat minus 6 sama dengan 0. Di sini kita tidak tahu gitu ya, mana variabel terikat dan mana variabel bebasnya, apakah y atau x-nya, sehingga nantinya kita akan mereduksi gitu ya. Oke, nanti akan disajikan beberapa latihan soalnya. Begitu juga yang ini. Oke, lanjut saja. Nah, langsung ke latihan soal. Nah, carilah turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x kuadrat minus 13x. Oke, nah, kita akan mencari turunan pertama dari fx gitu ya. Jadi dari sebuah fungsi x, nah fungsi x-nya itu sendiri adalah ini gitu ya. Yes. Oke, langsung. Nah, berarti kan turunan pertama kita biasanya menggunakan d dx gitu ya. Karena diturunkan terhadap x. Nah, atau kita bisa juga dengan aksen itu ya. Nah, tanda ini. Ini tanda turunan pertama, teman-teman. F aksen X. Oke, turunan pertama itu yang kita ketahui. Nah, nanti 3x pangkat 4 ini tuh 4-nya maju ke depan itu ya. Diturunkan. Kemudian pangkatnya juga berkurang 1. Sehingga 4 dikali 3x pangkat 4 minus 1 ditambah 2 dikali 5x pangkat
2 dikurangi 1 dikurangi 1. Nah, ini 1 di sini ya, teman-teman. Itu sama aja dengan 13x pangkat 1. 1 dikali 13x. Nah, pangkat 1 min 1. Oke, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 12x pangkat 3, 4 kali 3 gitu ya. Ditambah 10x pangkat 1 dikurangi 13x pangkat 0. Oke, kita tahu 13x pangkat 0 atau sebuah nilai yang ketika dipangkatkan dengan 0 itu ya, kecuali 0 pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Oke, sehingga 12x pangkat 3 ditambah 10x minus 13. Karena ini tuh sama aja dengan 1 itu teman-teman. Jadi 13 kali 1. Oke, soal yang kedua. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x. Oke, karena di sini emang apa x semua itu ya udah terlihat. Lanjut saja, berarti ini fungsi eksplisit itu teman-teman. Nah, Y aksen berarti sama seperti tadi. 3 dikalikan dengan 6x pangkat 3 minus 1, itu seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita memang beda gitu ya antara fx dengan y. Yang penting kita menyatakan bahwa ini tuh variabel perikatnya gitu teman-teman. Jadi bergantung pada si ini gitu. Atau kita sudah mengetahui variabel bebas dan perikatnya itu yang mana. Itu bisa dikatakan dengan fungsi eksplisit. Oke, sehingga hasilnya adalah mengenai soal tersebut 18x kuadrat plus 4x minus 1. Kayak mungkin teman-teman sudah agak paham dari fungsi eksplisit. Lanjut. Nah, oke teman-teman. Di sini kita ada carilah dy pada x turunan dari y terhadap x itu ya. Dari y sama dengan 3x sin 2x plus 1. Oke, di sini apakah ini fungsi eksplisit atau implisit, teman-teman? Coba. Nah, karena di sini kita tahu itu ya, y ini adalah sebuah variabel terikat, meskipun di sininya nanti hasilnya itu kita akan menurunkan. Nah, ini menurunkan terhadap y itu yang di sini gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan kita tahu bahwa y itu atau y aksen sama dengan ketika diturunkan itu adalah dy per dx itu teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita akan menurunkan y per dx dari y sama dengan, jadi kita menurunkan dari kedua kedua ruas itu ya. Luas yaitu turunan dari Y dan juga turunan dari 3x sin 2x plus 1. Oke, ini kita bisa menggunakan aturan rantai untuk yang di luas kanan. 3x sin 2x plus 1 itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga turunan dari Y itu adalah dy per dx. Maka sama dengan 3 sin 2x plus 1 ditambah 3x cos 2x plus 1 dikalikan dengan 2. Oke, aturan rantai seharusnya teman-teman udah tahu ya. Nah, lanjut. Nah, daripada X, 3 sin 2X plus 1. Ini kita langsung kalikan saja dengan 2 di sini. Tanpa perlu mengalihkan yang di sini. Lanjut, soal nomor 4. Oke, berarti ini sudah hasil akhirnya gitu ya teman-teman. Sehingga daripada X-nya itu adalah 3 sin 2X plus 1 ditambah 6X cos 2X plus 1. Oke, atau nanti itu nanti saya sudah bikin atau belum ya? Ini kalau belum saya coba. Oke, carilah turunan pertama dari 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3y. Oke, di sini kita tidak ketahui gitu ya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Sehingga ini bisa dikatakan dengan fungsi implisit jika bentuknya seperti ini. Namun di sini kita tahu, bisa lihat gitu ya,
Di sini untuk variabel y-nya itu hanya ada pada ini saja. Panjangan. Nah, sehingga nanti ketika ini pindah luas ke sini, teman-teman, itu menghasilkan sebuah variabel terikat itu ya, di mana y-nya itu adalah jawabannya di sini. Nah, 3y itu sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Sehingga y-nya itu sama dengan, nah, 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat per 3. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini dikatakan dengan fungsi eksplisit, teman-teman. Nah, kita sudah tahu itu ya, variabel terikatnya adalah y, dan variabel bebasnya juga adalah yang ini. Oke, teman-teman, lanjut saja kita cari turunan pertamanya. Nah, oke. Di sini kita langsung saja 6 dibagi 3 gitu ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2, 2x pangkat 3 nanti kan, ditambah 2 per 3 x pangkat 2. Tujuannya di sini untuk memudahkan saja. Nah, oke. Turunan dari 2x pangkat 3 yaitu adalah 6x pangkat 2. Oke, di sini saya coba untuk jelaskan secara pelan-pelan. Jadi dikalikan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan x pangkat 3 min 1 ditambah seterusnya, dan turunan dari y itu adalah dy pada x. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat plus 4 per 3x. Dy pada x-nya itu, atau turunan pertamanya adalah 6x kuadrat plus 4 per 3x. Nah, sama saja. Nah, posisi. Waduh, ini apa dong ya? Nah, carilah dy pada x dari 3x cos x y. Oke, di sini teman-teman, kita eh, ini dinamakan dengan apa, fungsi implisit. Karena di sini kita tidak tahu variabel bebas dan terikatnya. Oke, ini ada bocoran tadi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingat dengan apa di turunan itu ada yang namanya apa terhadap fungsi perkalian itu ya. Jadi ketika ini kan sebuah perkalian di mana u-nya itu adalah 3x, sehingga nanti untuk memudahkannya kita mendapatkan u aksen itu atau turunan pertama dari 3x ini sama dengan 3. Jadi ada aturan perkalian, ada aturan pembagian, penjumlahan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa memisalkan di mana ketika turunan d pada x itu ya, dx dari apa pi itu ya, atau u dikali pi itu sama dengan u aksen pi, u aksen itu turunan itu ya, ditambah u pi aksen itu teman-teman. Nah, ini turunan rumus aturan perkalian itu ya. Nah, sehingga dengan misalkan u adalah 3x dan pi-nya itu adalah cos x y, sehingga turunan dari pi itu atau pi aksen sama dengan turunan dari cos. Kalau turunan dari sini itu adalah cos, turunan dari cos itu adalah min sin, nanti min sin itu turunannya adalah min cos. Jadi turunan dari cos itu adalah min sin x y. Nah, di sini kita lihat itu ya. Ini bisa kita dengan aturan perkalian. Nah, aturan perkalian di sini ya tentunya teman-teman harus ketahui itu ya, bahwa si cos x y ini kita turunkan menjadi min sin x y. Kemudian x y ini sendiri adalah UPI itu sendiri gitu ya. Jadi kita ada dua UPI. Nah, dengan menggunakan konsep ini gitu ya, sehingga U-nya misalnya adalah X, P-nya adalah Y. Sehingga menghasilkan Y plus dy per dx dan X. Dy per dx kali X gitu teman-teman.
karena ini adalah turunan dari Y-nya. Gitu. Dicoba, boleh silahkan. Coba aja tahu ya. Oke deh. Jadi ini teman-teman, U sama dengan X. Aksen. Ini saya nggak pakai pensil teman-teman, jadi agak susah. U sama dengan X itu ya. Aduh, apa bedanya nanti ini sama Pi? Ini Pi. U aksen nanti sama dengan satu turunan dari X itu ya. Nah, kemudian V-nya adalah giliran U mirip V, giliran V mirip U. U-nya adalah Y. Eh, sudah teman-teman, malas saya. Sehingga V aksennya adalah dy pada X itu teman-teman. Dy pada dx. Ya gitulah teman-teman. Mohon maaf ya, ini agak susah banget. Nah di sini juga saya tujuannya untuk merimain, takut saya lupa. Oke, jadi U aksen B satu, ya. Nah, V-nya itu adalah Y. Jadi sama dengan Y. Oke teman-teman, satu kali Y kan. Ditambah apa? U, V aksen. U-nya itu adalah Y. V aksennya adalah daripada X. Oke, seperti itu. Nah, sehingga kita akan menurunkannya daripada X dari 0. Ya, tetap 0 gitu ya teman-teman. Oke, sama dengan 3 cos XY dikurangi 3X sin XY dikalikan dengan Y plus daripada X dikalikan dengan X. Ini kok minus teman-teman? Karena di sini ya, ketika minus, ini kan kembali lagi ke awal U dengan V-nya. Ini apa? U aksen, ini V itu ya. Kemudian ini sebetulnya jumlah apa? Tanda tambah gitu ya. Karena dikalikan dengan negatif, positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif. Sehingga kita langsung tuliskan negatif 3X sin XY. Oke, seperti itu teman-teman. Yuk. Nah, kita pindah luaskan 3 cos XY berarti sama dengan apa? Sama dengan 3X sin XY dikalikan dengan Y plus daripada X dikalikan dengan X. Kok ini nggak minus? Nah, karena ini juga pindah luas harusnya minus ya. Namun sebetulnya ini penjelasannya itu agak terlalu cepat. Ini ketika ini minus gitu ya teman-teman harusnya. Minus 3X, 3 cos XY ini juga minus. Nah, kemudian kita kalikan kedua luas itu dengan minus 1. Jadi dikalikan dengan minus 1. Nanti hasilnya akan positif gitu teman-teman. Nah, sehingga langsung saja saya tuliskan 3 cos XY sama dengan 3 X sin XY dikalikan dengan Y plus daripada X dari X. Oke, teman-teman. Oke, sehingga apa? Nah, 3 cos XY ini di sini kan XY, ini juga di sini XY. Oke. Kita bisa menjelaskan ke sini gitu ya. Atau kita membagi kedua luas itu dengan 3X sin XY gitu ya. Sehingga 3 cos XY per 3X sin XY itu sama dengan Y plus Y pada X dikalikan dengan X. Ini harusnya dalam kurung ya. Satunya sama aja sih. Cuma ya, daripada nanti salah paham. Oke. Nah, 3 cos X ya. Ini kan kita akan mencari apa? Daripada X kan teman-teman. Sehingga kita akan memisahkan daripada X dengan mengurangi Y pada kedua luas. Sehingga hasilnya 3 cos XY per 3X sin XY dikurangi Y sama dengan daripada X dikalikan dengan X. Oke, sehingga apa teman-teman? Nah, 1 per X dikalikan dengan 3 cos XY. Nah, 1 per X itu di mana? Itu dari sini gitu ya teman-teman. Karena ini kan hasilnya dy dikalikan dengan X pada X itu teman-teman.
Hingga 1 per X dikalikan 3 cos X Y per 3 X sin X Y dikurangi Y sama dengan dy per dx. Atau bahasa lainnya. Ini cos per sin adalah tangan. Itu teman-teman. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per X dikalikan dengan kotangan XY dikurang XY. Oke, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, lanjut. Nah, coba carilah D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini tandanya apa, teman-teman? Nah, ini tandanya adalah carilah turunan kedua. Oke, turunan kedua dari 6xy pangkat 3 ditambah 2x kuadrat Y dikurangi 3x sama dengan 0. Oke, di sini karena kita tidak tahu variabel bebas dan variabel terikatnya tidak nampak secara langsung, sehingga ini adalah fungsi implisit. Oke, kita sebelum jauh ke turunan kedua, kita harus mencari turunan pertama terlebih dahulu tentunya teman-teman, yaitu daripada X-nya itu. Nah, langsung saja 6x Y pangkat 3 menggunakan aturan rantai, itu ya teman-teman, sehingga menghasilkan apa? Sehingga menghasilkan 6y pangkat 3 ditambah 18xy kuadrat dikalikan dengan dy per dx. Oke, coba teman-teman ini buat bahan pencarian. Itu ya, kok bisa hasilnya seperti ini? Kalau misalkan salah, boleh langsung koreksi komen saja. Nah, kemudian ditambah 2x kuadrat y menggunakan aturan rantai itu ya teman-teman, menghasilkan 4xy ditambah 2x kuadrat dy per dx. Oke, dikurangi 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Hingga minus 3x, turunan utamanya adalah minus 3. Turunan dari 0, ya tetap 0. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita memisahkan itu ya, untuk yang ada di pada X-nya dengan yang tidak ada itu. Sehingga nanti akan memudahkan kita di mana nantinya ini karena di sini perkalian itu ya. Kita akan membagi kedua ruas dengan si yang memiliki dekat dengan dx gitu. Oke, sehingga dy pada x itu sama dengan minus 6y. Pangkat 3 dikurangi 4x y ditambah 3 per 18x y kuadrat ditambah 2x kuadrat. Dimana ini ketika kita kalikan dengan dy pada x gitu ya teman-teman. Nanti hasilnya tetap sama, yaitu 18x y kuadrat dikalikan dengan dy pada x. Pun juga dengan ini, 2x kuadrat menghasilkan yang ini. Oke, teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Nah, panjang banget ya Kak. Ini kayak sebuah, aduh, kereta api. Nah, d kuadrat y pada x kuadrat atau turunan kedua dari dy pada x itu ya. Jadi turunan kedua ya jadi dy pada x diturunkan lagi gitu teman-teman maksudnya. Sehingga menghasilkan d kuadrat y per dx kuadrat. Atau kalau menggunakan y gitu ya, y aksen gitu. Nah ini aksennya itu ada salah teman-teman. Kenapa ya ini ya? Agak gaul di saya aja ya. Nah ini turunan pertama, turunan kedua berarti apa? Nambah lagi gini teman-teman. Nah atau juga sama dengan d kuadrat y pada x kuadrat. Oke, sehingga apa? Nah, di sini kita harus paham betul dengan aturan pembagian. Di mana ini U, nah, di sini adalah V. Oke, aturan pembagian, apa yang teman-teman ketahui? Tentunya aturan pembagian itu ketika U per V menghasilkan apa? Sama U aksen V, dikurang dengan U V aksen. Kalau dikali itu ditambah, apa? U V aksen ya. Nah, apa? V kuadrat. Ya,
Alhamdulillah lancar. Ya teman-teman, acuan pembagian. Nah, silakan teman-teman koreksi saja apakah ini benar atau tidak. Boleh dicoba. Hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Oke. Kalau ada ini, X, Y ini, teman-teman harus cari aturan rantainya gitu. Jadi, dengan misalkan U sama dengan X itu yang dengan V-nya adalah Y. Nanti hasilnya adalah, ya itu dia. Sudah amat ya teman-teman. Sehingga D kuadrat Y pada X kuadrat itu sama dengan sepanjang ini teman-teman. Hasilnya. Semoga bisa dimengerti dan sampai jumpa kembali. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.